Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Taufik Zuliara, Notar 2201397, asal kelas dari TD 211. Izin menjelaskan tentang sistem kemudi dari mata kuliah Teknik Sarana Jalan Raya yang diampu oleh Bapak Fadli Rojak. Baik, yang pertama di sini ada uraian tentang sistem kemudi. Fungsi sistem kemudi adalah untuk mengatur arah kendaraan dengan cara membelokkan roda ke depan. Bila roda kemudi diputar, steering kolom akan meneruskan tenaga putarnya ke steering gear, yaitu memperbesar tenaga putar ini sehingga steering moment yang lebih besar untuk menggerakkan roda depan melalui steering linkage. Tipe sistem kemudi yang digunakan tergantung dari model mobil, sistem pemindah daya, dan suspensi, apakah mobil penumpang atau komersil, dan selesainya. Tipe yang digunakan sekarang adalah culating ball dan rack and pinion, khususnya untuk mobil penumpang, seperti yang ditunjukkan pada ganca di bawah dan pada gambar di halaman berikut. Ini adalah contoh dari kemudi tipe recirculating ball dan tipe rack and pinion. Sebelah kiri ada contoh dari kemudi tipe recirculating ball, lalu di sebelah kanan ada contoh dari kemudi tipe rack dan pinion. Lalu yang selanjutnya ada bagian-bagian utama dari sistem kemudi. Pada umumnya, sistem kemudi terdiri dari 3 bagian utama, yaitu yang pertama ada steering column, lalu yang kedua ada steering gear, yang ketiga ada steering link kaki. Penjelasan dari steering column. Steering column terdiri dari main shaft yang meneruskan putaran roda kemudi ke steering gear, dan column tube yang mengangkat main shaft ke bodi ujung atas. Dari main shaft dibuat beruncing dan bergerigi, dan roda kemudi diikatkan di tempat tersebut dengan sebuah mur. Steering column juga merupakan mekanisme penyerap energi yang menyerap gaya dorong dan pengemudi pada saat terjadi tabrakan. Steering column dipasang pada bodi melalui bracket column type breakaway sehingga steering column dapat bergeser turun pada saat terjadinya tabrakan. Lalu di sini ada gambar tentang mekanisme penyerap energi steering column. Di samping mekanisme penyerap energi pada steering column, kendaraan tertentu terdapat sistem kontrol kemudi. Misalnya, mekanisme steering lock untuk mengunci main shaft, mekanisme steel steering untuk memungkinkan pengemudi menyetel posisi vertikal roda kemudi, telescopic steering untuk mengatur panjang main shaft agar diperoleh posisi yang sesuai, dan sebagainya. Bagian bawah main shaft dihubungkan pada steering gear melalui flexible joint atau universal joint yang berfungsi untuk memperkecil pengiriman kejutan yang diakibatkan oleh keadaan jalan dari steering gear ke roda kemudi. Ada catatan penting untuk mekanisme penyerap energi, yaitu bila melepas roda kemudi main shaft, jangan dipukul dengan palu karena dapat menyebabkan plastik pinnya patah. Gunakanlah ST untuk melepas roda kemudi. Yang berikutnya ada steering gear. Steering gear tidak saja berfungsi untuk mengarahkan roda depan, tetapi dalam waktu yang bersamaan juga berfungsi sebagai ogi reduksi untuk meningkatkan momen agar kemudi menjadi ringan. Untuk itu diperlukan pertandingan reduksi yang disebut juga perbandingan steering gear, dan biasanya perbandingan steering gear antara 8 sampai 20 banding 1 perbandingan, yang semakin besar akan menyebabkan kemudi menjadi semakin ringan. Akan tetapi, jumlah putaran yang pertama banyak untuk sudut belok yang sama. Ada beberapa tipe steering gear, tetapi yang banyak digunakan dewasa ini adalah recirculating bell dan rack and pinion. Tipe yang pertama digunakan pada mobil penumpang ukuran sedang sampai dengan besar, dan juga digunakan pada mobil komersil. Sedangkan untuk tipe kedua digunakan pada mobil penumpang ukuran kecil sampai dengan mobil ukuran sedang. Lalu selanjutnya ada penjelasan tentang steering link KG. Steering link KG terdiri dari rod dan arm yang menguruskan tenaga gerak dari steering gear ke roda depan. Walaupun bergerak naik turun, gerakan roda kemudi harus diteruskan ke roda-roda depan dengan sangat tepat setiap saat. Lalu ada penjelasan dari steering link KG suspensi rigid dan juga steering link KG suspensi independen. Untuk penjelasan dari yang
suspensi rigid, yaitu terdiri dari pitman arm, yaitu contoh yang seperti ini. Lalu ada drag link yang sebelah sini. Lalu ada knuckle arm yang sebelah sini. Lalu ada tie rod sebelah sini. Ada tie rod end yang sebelah sini. Tie rod mempunyai pipa untuk menyetel panjangnya rod. Lalu yang penjelasan kedua ada steering linkage suspensi independen. Terdapat sepasang tie rod yang disambungkan dengan relay rod. Pada tipe rak dan pinion, rak berfungsi sebagai relay rod. Sebuah pipa dipasang di antara tie rod dan tie rod end untuk menyetel panjangnya. Lalu selanjutnya ada power steering. Power steering itu memiliki penjelasan tentang bahwa power steering memiliki sebuah booster hidraulis di bagian tengah mekanisme kemudi agar kemudi menjadi lebih ringan dalam keadaan normal beratnya. Putaran roda kemudi adalah 2 sampai dengan 4 kg. Sistem power steering direncanakan untuk mengurangi usaha pengemudian bila kendaraan bergerak pada putaran rendah dan menyesuaikannya pada tingkat tertentu bila kendaraan bergerak mulai kecepatan medium sampai dengan kecepatan tinggi. Lalu ada penjelasan tentang tipe power steering. Di sini terdapat 2 tipe power steering, yaitu ada tipe integral dan tipe rack and pinion. Tipe integral, sesuai dengan namanya integral, kontrol valve dan power piston terletak di dalam gearbox, sedangkan tipe gear yang dipakai ialah recirculating valve. Diperlihatkan di sini mekanisme sistem power steering tipe integral. Bagian utama terdiri dari tangki reservoir atau terisi dengan fluida, panepam yang membangkitkan tenaga hidraulis, gearbox yang berisi kontrol valve, power piston dan steering gear, pipa-pipa yang mengalirkan fluida, dan selang-selang fleksibel. Lalu ada tipe yang kedua yaitu tipe rack and pinion. Power steering tipe ini kontrol valve-nya termasuk di dalam gear housing dan power piston terpisah di dalam power cylinder. Tipe rack dan pinion hampir sama dengan mekanisme tipe integral. Di sini ada 2 gambar yang dari contoh tipe integral sebelah sini, lalu ada contoh dari tipe rack and pinion sebelah sini. Lalu selanjutnya ada penjelasan yang terakhir yaitu ada panepam. Gambar di samping ini memperlihatkan contoh panepam yang membangkitkan tenaga hidraulis pada bagian atas pompa. Terdapat reservoir yang selalu terisi dengan fluida khusus dan permukaan fluida harus selalu diperiksa secara teratur untuk tujuan tersebut. Bila seseorang memeriksa tinggi permukaan fluida, pengecekan kondisi fluida perlu dilakukan termasuk temperatur fluida, adanya gelembung atau fluida menjadi keruh. Untuk penjelasan cukup sampai dengan di sini. Di sini ada ditampilkan sebuah contoh video. Anda mungkin sudah tahu bahwa setelah berbelok dan ketika Anda melepaskan kemudi, ia akan secara otomatis kembali ke posisi tengah. Anda akan kagum bahwa kemampuan pengembalian kemudi ini tidak didapatkan dengan mekanisme rumit menggunakan pegas atau katup. Sebaliknya, para perancang mesin memperoleh gerakan kembali kemudi hanya dengan memberikan sebuah sudut ke roda depan, yang disebut sudut caster. Mari kita amati ilmu fisika menarik yang menjadi dalang di belakang cara pemberian sudut ke roda depan yang membuat roda dan kemudi kembali ke posisi semula. Pertama, mari kita lihat lebih dekat mekanisme kemudi. Jelas bahwa rotasi kemudi ditransfer ke mekanisme rack dan pinion, yang kemudian memutar kedua roda. Jika Anda perhatikan dengan cermat, Anda bisa melihat bahwa roda berputar di sepanjang sumbu tertentu. Sumbu ini disebut poros kemudi. Dalam peragaan ini, Anda dapat melihat bahwa poros kemudi vertikal sempurna, namun biasanya tidak berlaku dalam praktiknya. Pada praktiknya, sumbu kemudi akan sedikit condong vertikal seperti yang ditunjukkan. Sudut ini disebut sudut caster. Anda akan melihat detail yang jelas dari sudut ini ketika dilihat dari samping. Mari kita perhatikan bagaimana mekanisme kemudi ini bekerja. Pada awalnya, Anda mungkin tidak melihat banyak perbedaan dari mekanisme sebelumnya. Namun ketika Anda memahami konsep area patch dan titik pivot, Anda akan melihat perbedaan yang besar. Area patch adalah area tempat gaya dipindahkan ke roda. Jelas bahwa roda didorong untuk berputar di titik pertemuan poros kemudi dan jalan. Sebut saja titik pertemuan ini titik pivot. Pada mekanisme pertama, area patch sejalan dengan titik pivot. Namun dalam kasus kedua, area patch berada jauh di belakang titik pivot.
Untuk memahami efek dari trailing area patch ini, mari kita pelajari lebih lanjut tentang gaya yang bekerja pada roda saat menikung. Bayangkan mobil Anda berbelok sempurna. Untuk melakukannya, yang dibutuhkan mobil adalah gaya sentripetal. Pada putaran bidang datar, gaya sentripetal ini harus berasal dari gaya gesek di area patch roda. Dan fakta ini terlihat jelas dari gambar ini. Sekarang, mari kita menganalisis secara terperinci apa yang dilakukan gaya gesek ini terhadap roda depan. Di roda kemudi geometri yang sebenarnya, kita bisa melihat bahwa area patch ada di belakang titik pertemuan poros kemudi atau titik pivot. Jika Anda tidak memegang kemudi dalam kondisi berbelok ini, efek gaya sentripetal pada roda terlihat jelas. Gaya ini akan menghasilkan torsi pengembalian dan roda akan secara otomatis meluruskan diri kembali ke pusat. Mari kita tonton dari atas juga untuk lebih mengerti. Namun, untuk geometri awal, dengan sudut caster 0, tidak akan ada torsi yang kembali karena gaya sentripetal melewati titik pivot. Singkatnya, hanya dengan memberikan sudut caster positif ke mekanisme kemudi, para perancang mesin dapat mencapai torsi pengembalian. Kami salut dengan pikiran brilian yang memvisualisasikan ide yang begitu cerdik dan menghilangkan mekanisme yang rumit. Jelas dari diskusi ini, betapa pentingnya sudut caster untuk stabilitas garis lurus kendaraan. Sudut caster tidak dapat disesuaikan di mobil modern. Tetapi, jika selama operasi penyelarasan roda ditemukan variasi karena keausan pada bagian yang terhubung, masalah tersebut harus diperbaiki. Semoga Anda akan mendukung layanan pendidikan kami di patreon.com dan jangan lupa untuk berlangganan. Terima kasih. Halo Mas Bro, jumpa lagi dengan saya di channel NS Edukasi. Kali ini saya akan membahas tentang sistem kemudi model rack and pinion dalam bentuk animasi. Yang pertama, kita akan jelaskan tentang komponen sistem kemudi rack and pinion. Kita klik komponen. Dari yang paling atas, ini adalah nama komponennya steering wheel atau roda kemudi. Kemudian bawahnya ini ada steering shaft atau poros kemudi. Kemudian bawahnya lagi ini ada steering joint atau penghubung kemudi. Terus bawahnya ini adalah steering gearbox yang di dalamnya ada pinion gear atau gigi pinion. Kemudian bawahnya lagi yang memanjang ini adalah rack gear atau gigi rack. Kemudian di ujungnya sisi kiri dan kanan ada rack end atau ujung dari rack. Kemudian ujungnya lagi ada T-rod end. Kemudian komponen berikutnya ada steering knuckle arm atau lengan pemegang steering. Kemudian yang terakhir yang di dalam ini adalah steering knuckle, pemegang kemudinya. Ini komponen dari steering kemudi model rack and pinion. Ini adalah lower control arm, ini berarti ikutnya sistem suspensi. Drive shaft atau poros penggerak ini adalah sistem pemindah tenaga. Disk atau piringan ini adalah pemegang dari roda satu set. Itu Mas Bro, komponen sederhana dari sistem kemudi model rack and pinion. Sekarang kita masuk ke cara kerjanya. Kita klik cara kerja. Bisa dilihat di sini ada gerakan ke kiri dan ke kanan. Langsung saja kita jelaskan Mas Bro. Yang pertama, steering wheel ini diputar oleh tenaga kita. Tenaga putar steering wheel ini akan memutarkan steering shaft. Kemudian tenaga diteruskan ke steering joint. Kemudian tenaga diteruskan ke pinion gear. Dari steering wheel sampai pinion gear ini bentuk tenaganya adalah bentuk tenaga putar.
Kemudian tenaga putar akan dirubah oleh rek gear ini menjadi tenaga lurus bolak-balik. Kemudian tenaga dari rek gear ini akan diteruskan ke rek N ini. Kemudian rek N tenaga diteruskan ke T-rod N. Oleh T-rod N tenaga ini akan menggerakkan steering knuckle arm. Knuckle arm ini menyatu dengan steering knuckle. Nah, tenaga di steering knuckle ini nanti yang akan menggerakkan roda ke arah kiri atau ke kanan. Seperti itu, sangat simpel Mas Bro. Dan ini rek gear ini ujungnya dua-duanya dikaitkan dengan rek N kanan dan kiri, dan juga ada T-rod N kanan kiri ini, dan juga ada steering knuckle arm kanan kiri, sehingga ini bergerak bersama roda kiri dan roda kanan. Sangat simpel sekali, semoga bermanfaat, dan wassalam. Baik, cukup sekian atas penjelasan yang saya paparkan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.